selamat datang di Cerita Mbak Gadis. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita gadis lainnya. Pagi itu terasa salah sejak pertama kali Alina membuka mata. Cahaya matahari sudah tumpah ruah menembus celah gorden kamarnya yang sederhana. Terlalu terang untuk waktu sepagi ini. Ia melirik jam digital di atas meja nakas dan jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Pukul 7:15. Mati. Alarm di ponselnya tidak berbunyi. Ia seharusnya sudah dalam perjalanan menuju kantor 1 jam yang lalu. Hari ini adalah hari terpenting dalam 3 tahun karirnya di Adhiaksa Corp. Hari di mana ia akan mempresentasikan proyek Nusantara Digital yang telah ia rancang dan kerjakan selama 6 bulan terakhir. Sebuah proyek yang bisa menjadi penentu kenaikan jabatannya. Dengan gerakan panik, Alina melompat dari tempat tidur. Tidak ada waktu untuk mandi. Ia hanya akan mencuci muka dan sikat gigi. Tidak ada waktu untuk sarapan. Roti tawar pun akan ia lewatkan. Pikirannya berpacu lebih cepat dari gerakan tubuhnya. Ia menyambar handuk, berlari ke kamar mandi, dan menyelesaikan ritual paginya dalam waktu kurang dari 5 menit. Pakaian kerjanya, blus putih dan rok span hitam yang sudah ia siapkan dari semalam, dikenakannya dengan tergesa-gesa. Rambutnya yang panjang hanya ia ikat ke belakang membentuk ekor kuda yang sedikit berantakan. Ia tidak peduli. Yang terpenting adalah tiba di kantor sebelum pukul 8. Sebelum presentasi di hadapan Dewan Direksi dimulai. Saat menyambar tas kerja dan kunci mobilnya, ia sempat melirik foto kedua orang tuanya di kampung yang tersenyum dari dalam bingkai kayu. Ayahnya seorang pensiunan guru dan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Proyek ini bukan hanya untuk karirnya, tapi juga untuk mereka. Ia ingin bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, merenovasi rumah mereka, memberangkatkan mereka naik haji. Beban itu terasa nyata di pundaknya, membuatnya semakin cemas. Jalanan ibu kota di jam sibuk adalah neraka kecil yang harus ia taklukkan. Mobilnya, sebuah city car keluaran lama yang seringkali rewel, merayap di tengah lautan kendaraan. Setiap detik lampu merah terasa seperti 1 jam. Klakson bersahutan, menciptakan musik latar yang memekakan telinga untuk kecemasannya yang semakin menjadi. Ia terus melirik jam di dashboard mobil. Pukul 7:45. Waktu yang tersisa hanya 15 menit lagi. Kantornya memang tidak terlalu jauh, tapi dalam kondisi seperti ini, 15 menit terasa mustahil. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia memutar-mutar otak, mencari jalan pintas. Ada satu jalan tikus yang jarang dilewati orang. Sedikit memutar namun biasanya lebih lancar. Tanpa pikir panjang, ia membanting setir ke kiri, memasuki sebuah jalan kecil yang diapit oleh ruko-ruko tua. Jalanan itu memang lebih sepi. Harapan mulai tumbuh di hatinya. Mungkin ia masih bisa. Mungkin ia hanya akan terlambat beberapa menit. Bukan sebuah bencana besar. Ia menambah kecepatan mobilnya, melaju di jalanan yang lengang itu. Gedung Adhiaksa Corp yang menjulang tinggi sudah terlihat di kejauhan. Tinggal 1 tikungan lagi. Ia tersenyum sedikit. Napasnya yang sejak tadi tertahan akhirnya bisa terembus lega. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sekejap. Tepat saat mobilnya akan berbelok di tikungan terakhir, dari arah berlawanan muncul sebuah sedan hitam mewah yang melaju dengan kecepatan tinggi. Alina bisa melihat dengan jelas bagaimana mobil itu sedikit oleng, seolah pengemudinya kehilangan kendali sesaat. Dan pada saat yang bersamaan, seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia sekitar 5 tahun, berlari keluar dari salah satu ruko, mengejar bola plastik berwarna merah yang menggelinding ke tengah jalan. Waktu seakan berjalan lambat. Jantung Alina serasa mencelos jatuh ke perutnya. Otaknya menjerit. Mobil hitam itu tidak akan sempat berhenti. Anak itu dalam bahaya. Tanpa ada waktu untuk berpikir, insting mengambil alih. Ia menginjak pedal rem sekuat tenaga dan membanting setir ke kanan, mencoba memosisikan mobilnya sebagai penghalang antara sedan hitam dan anak kecil itu. Terdengar suara decitan ban yang memekakan telinga, disusul oleh bunyi benturan yang tidak terlalu keras namun cukup untuk membuat seluruh tubuhnya terguncang. Bemper depan mobilnya menyerempet sisi sedan mewah itu. Tapi itu berhasil.
Laju mobil hitam itu terganggu dan berbelok tajam, berhenti hanya beberapa senti dari tempat anak kecil itu berdiri mematung ketakutan. Asap tipis mengepul dari ban mobilnya yang terbakar. Alina masih terguncang. Napasnya tersengal-sengal. Ia tidak peduli dengan mobilnya, tidak peduli dengan presentasinya. Ia segera melepas sabuk pengaman dan melompat keluar. Ia berlari menghampiri anak kecil itu, memeluknya erat, memastikan ia tidak terluka. Anak itu menangis kencang karena kaget. Seorang wanita, mungkin ibunya, berlari keluar dari ruko sambil berteriak panik, lalu menangis lega saat melihat anaknya selamat. Setelah menyerahkan anak itu pada ibunya, Alina menoleh ke arah sedan hitam. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria berjas mahal keluar dari mobil. Wajahnya tampak pucat dan sedikit bingung. Ada luka gores kecil di pelipisnya, mengeluarkan setitik darah. Pria itu tampak seumuran dengannya, mungkin sedikit lebih tua, dengan rahang tegas dan tatapan mata yang tajam, meskipun saat ini tatapan itu terlihat sedikit kosong karena syok. "Anda tidak apa-apa, Pak?" tanya Alina. Suaranya sedikit bergetar. Pria itu memegangi kepalanya. Matanya menyipit seolah mencoba memfokuskan pandangannya. Saya baik-baik saja," jawabnya dengan suara serak. Ia melirik sekilas ke arah mobilnya yang tergores, lalu ke arah mobil Alina yang bempernya sedikit penyok. Ekspresinya sulit dibaca, campuran antara kaget, bingung, dan sedikit jengkel. Kepala Bapak berdarah. "Sebaiknya kita ke klinik terdekat," ujar Alina cemas. "Tidak perlu," potong pria itu dengan cepat. Suaranya kini terdengar lebih tegas dan dingin. "Ini hanya goresan kecil. Saya ada urusan penting." Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. "Panggilkan saja saya taksi online. Saya tidak bisa menunggu polisi datang untuk mengurus ini." Alina sedikit terkejut dengan nada bicaranya yang ketus. Tapi ia memakluminya. Mungkin pria itu masih syok. Tanpa banyak bicara, Alina mengambil ponselnya dan memesankan taksi untuk pria itu. Selama beberapa menit mereka menunggu dalam keheningan yang canggung. Ibu dari anak kecil tadi sudah membawa anaknya masuk, setelah mengucapkan terima kasih berkali-kali pada Alina. Saat taksi pesanan tiba, pria itu langsung masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada permintaan maaf atas kecerobohannya. Ia hanya menutup pintu taksi dan pergi begitu saja, meninggalkan Alina yang masih berdiri termangu di tepi jalan. Alina menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Lalu ia teringat. Presentasi. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 8:01. Terlambat. Ia benar-benar terlambat. Rasa panik kembali menjalari tubuhnya. Ia segera masuk ke dalam mobilnya yang masih bisa menyala, dan melajukannya menuju gerbang kantor yang hanya berjarak 100 meter. Ia memarkir mobilnya asal-asalan di basement dan berlari sekuat tenaga menuju lobi. Napasnya terengah-engah saat ia menerobos pintu kaca lobi utama. Lobi yang biasanya ramai itu terasa hening. Semua mata tertuju padanya. Penampilannya acak-acakan, rambutnya sedikit keluar dari ikatan, dan wajahnya pucat. Dan di tengah lobi, berdiri sesosok pria yang kehadirannya seolah mampu membekukan udara di sekitarnya. Adrian Wijoyo, CEO Adhiaksa Corp. Pria jenius di balik kesuksesan perusahaan, namun juga terkenal sebagai tiran yang perfeksionis dan tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan. Tatapan dingin Adrian terkunci pada Alina. Ia melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, lalu kembali menatap Alina dengan ekspresi jijik. Waktu seolah berhenti. Alina ingin menjelaskan, ingin menceritakan apa yang baru saja terjadi, tapi lidahnya terasa keluh. "Jam berapa ini?" Suara Adrian terdengar rendah, namun tajam dan menusuk, memecah keheningan lobi. "Maaf, Pak saya. Saya tidak butuh alasanmu," potong Adrian. Ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya seolah meninggalkan jejak es di lantai marmer. Ia berhenti tepat di depan Alina, menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. "Kamu tahu peraturan di perusahaan ini. Disiplin adalah segalanya. Terlambat 1 detik sama dengan terlambat selamanya." "Tapi, Pak,
Ada insiden di jalan. Alina mencoba lagi. Suaranya nyaris berbisik. Adrian tertawa sinis. Tawa yang tidak mengandung sedikit pun kehangatan. Insiden? Semua orang punya insiden. Semua orang punya alasan. Perusahaan ini dibangun di atas kerja keras dan ketepatan waktu, bukan di atas cerita dongeng kegagalanmu mengatur waktu. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya kini terdengar seperti desisan ular. Saya sudah melihat proposal proyekmu. Lumayan. Tapi otak yang lumayan tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan sikap profesional. Dan kamu, dengan penampilan berantakan dan keterlambatanmu ini, adalah contoh paling sempurna dari ketidakprofesionalan. Adrian menegakkan tubuhnya kembali. Suaranya kini meninggi, terdengar oleh setiap pasang telinga di lobi itu. Hanya karena telat 1 menit, perusahaan ini tidak butuh orang yang tidak disiplin. Cewek bodoh sepertimu nggak pantas ada di sini. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Alina. Bodoh. Kata itu bergema di kepalanya. Seluruh kerja kerasnya, malam-malam tanpa tidurnya, dedikasinya selama ini, semuanya terhapus hanya karena 1 menit keterlambatan yang bahkan bukan kesalahannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada pria angkuh ini dengan melihatnya menangis. Adrian membalikkan badan. Seolah Alina adalah sesuatu yang tidak layak lagi untuk dilihat. HRD. Proses pemecatannya sekarang juga. Pastikan dia keluar dari gedung ini dalam 1 jam. Perintahnya tanpa menoleh. Setelah itu, ia berjalan menuju lift pribadinya, meninggalkan Alina yang berdiri mematung di tengah lobi, hancur lebur di bawah tatapan puluhan pasang mata yang penuh rasa iba, kaget, dan juga sedikit takut. Impiannya, harapannya, masa depannya di perusahaan ini, semuanya musnah dalam sekejap, hanya karena 1 menit yang menentukan. Lift pribadi melesat naik tanpa suara, membawa Adrian Wijoyo ke singgasananya di lantai teratas gedung Adhiaksa Corp. Di dalam kotak baja berlapis krom itu, ia melonggarkan sedikit dasi sutranya. Ada rasa puas yang dingin menjalari dirinya. Ia baru saja menegakkan aturan, memberikan contoh nyata bahwa di kerajaannya, tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Disiplin adalah dewa yang ia sembah, dan siapapun yang melanggarnya harus dikorbankan tanpa pandang bulu. Karyawan wanita tadi, Alina, hanyalah korban terbaru dari filosofi kepemimpinannya yang keras. Ia melangkah keluar dari lift, memasuki kantornya yang luas dan minimalis. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota yang terbentang seperti permadani raksasa di bawah kakinya. Dari sini, ia bisa melihat segalanya. Ia adalah raja di puncak menara gadingnya. Ia duduk di kursi kulit mahalnya, memutar kursinya menghadap pemandangan kota, dan menghela napas. Ketenangan. Itulah yang seharusnya ia rasakan. Ketenangan karena parasit ketidakdisiplinan telah berhasil dibasmi. Namun, ketenangan itu tidak kunjung datang. Sebaliknya, ada sebuah perasaan janggal yang mengusik benaknya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia definisikan. Kepalanya terasa sedikit pening. Sebuah denyutan samar di pelipis kanannya, tempat ia tergores tadi pagi. Ia menyentuh luka kecil itu dengan ujung jarinya. Insiden tadi pagi, ia menganggapnya hanya sebagai gangguan kecil. Sebuah kecelakaan sepele yang disebabkan oleh pengemudi ceroboh di jalan tikus. Ia bahkan tidak bisa mengingat dengan jelas wajah wanita yang menolongnya. Pikirannya terlalu kacau karena syok dan terburu-buru untuk rapat penting. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan fokus pada pekerjaannya. Layar komputernya menampilkan data-data penjualan kuartal terakhir. Angka-angka, grafik, dan proyeksi. Biasanya, ia bisa tenggelam dalam dunia data ini selama berjam-jam. Angka adalah sesuatu yang pasti, logis, dan tidak emosional. Tapi hari ini, angka-angka itu seolah menari-nari di depan matanya, sulit untuk dipahami. Denyutan di kepalanya semakin terasa. Pikirannya terus kembali ke lobi tadi, ke wajah pucat karyawan yang ia pecat. Alina. Ia ingat namanya dari proposal yang ia baca semalam. Proposal yang, harus ia akui dalam hati, sangat brilian. Sial, gumamnya pelan.
Kenapa ia tidak bisa berhenti memikirkan hal itu? Apakah ia terlalu keras? Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat, mengusir pikiran itu. Tentu saja tidak. Ketegasan adalah kunci. Ayahnya selalu mengajarkan itu. Di dunia bisnis, belas kasihan adalah kelemahan. Begitu kata ayahnya, seorang pebisnis generasi lama yang membangun fondasi Adhyaksa Corp dengan tangan besi. Adrian tumbuh dengan doktrin itu tertanam dalam di benaknya. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju bar kecil di sudut ruangannya dan menuang segelas air putih dingin. Saat ia minum, matanya tanpa sengaja menangkap pantulan dirinya di dinding kaca. Seorang pria dalam setelan jas sempurna, dengan ekspresi dingin yang terkendali. Tapi hari ini, ia melihat sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang menyerupai keraguan. Tiba-tiba, interkom di mejanya berbunyi, membuyarkan lamunannya. Suara sekretarisnya, Rina, terdengar. Pak Adrian, Kepala Keamanan, Pak Tirta, ingin bertemu dengan Bapak. Katanya ada hal penting yang perlu dilaporkan. Suruh dia masuk, jawab Adrian singkat. Beberapa saat kemudian, pintu ruangannya diketuk. Seorang pria tegap berusia akhir 50-an dengan seragam keamanan masuk dan berdiri tegap di hadapan meja Adrian. Pak Tirta sudah bekerja untuk keluarga Wijoyo sejak Adrian masih kecil. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak gentar dengan aura intimidasi Adrian. Selamat pagi, Pak Adrian. Sapa Pak Tirta dengan hormat. Pagi, Tirta. Ada apa? Tanya Adrian langsung ke intinya. Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya hanya ingin melaporkan, sesuai prosedur, bahwa tadi pagi ada sedikit insiden di Jalan Tikung dekat gerbang belakang. Lapor Pak Tirta dengan tenang. Jantung Adrian berdetak sedikit lebih cepat. Insiden apa? Menurut laporan dari penjaga pos, ada sebuah sedan hitam yang hampir menabrak seorang anak kecil. Lalu ada mobil lain dari arah berlawanan yang menghalanginya sehingga kecelakaan fatal bisa dihindari. Hanya terjadi senggolan kecil. Tidak ada yang terluka parah, dan sepertinya sudah diselesaikan secara damai karena tidak ada laporan polisi yang masuk. Adrian terdiam. Sedan hitam. Jalan tikung. Waktunya cocok. Ini bukan kebetulan. Apakah kamu tahu mobil siapa yang terlibat? Tanya Adrian, berusaha menjaga suaranya agar tetap datar. Itu masalahnya, Pak. Penjaga kami tidak melihat plat nomornya dengan jelas. Tapi menurut deskripsinya, sedan hitam mewah itu sangat mirip dengan mobil Bapak. Jawab Pak Tirta dengan hati-hati. Udara di dalam ruangan itu terasa menipis. Denyutan di kepala Adrian kini berubah menjadi dentuman keras. Potongan-potongan puzzle yang mengganggu benaknya sejak tadi mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Wanita pengemudi mobil lain yang menghalanginya. Wanita yang menolongnya memesan taksi. Wanita yang datang terlambat 1 menit. Wanita yang baru saja ia pecat dan ia sebut bodoh di depan semua orang. Apakah mereka orang yang sama? Rasa mual tiba-tiba menyerang perutnya. Tidak mungkin. Itu terlalu ironis. Terlalu klise seperti di film-film. Tapi perasaan janggal yang menghantuinya sejak pagi tadi kini terasa begitu kuat. Mencekiknya. Ia harus tahu kebenarannya. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tirta, kata Adrian. Suaranya sedikit serak. Siapkan rekaman CCTV dari gerbang depan dan dari kamera yang mengarah ke jalan tikung itu. Saya mau lihat rekaman dari jam 7.30 sampai jam 8 pagi ini. Baik, Pak. Akan segera saya siapkan. Tidak. Jangan siapkan di sini. Saya akan turun ke ruang keamanan sekarang. Potong Adrian. Ia tidak bisa menunggu. Setiap detik penantian terasa seperti siksaan. Pak Tirta sedikit terkejut. Sangat jarang, atau bahkan tidak pernah, seorang Adrian Wijoyo mau repot-repot turun ke ruang keamanan yang sempit di basement. Tapi ia tidak bertanya. Ia hanya mengangguk patuh. Baik, Pak. Mari saya antar. Perjalanan dari kantornya di puncak gedung menuju ruang keamanan di basement terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Lorong-lorong yang biasanya ia lalui dengan langkah tegap penuh kuasa, kini terasa menyempit. Karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat seperti biasa.
Tapi Adrian tidak melihat mereka. Pandangannya kosong. Pikirannya berkecamuk. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanya paranoia. Bahwa ini hanya kebetulan konyol. Tapi semakin ia mencoba menyangkalnya, semakin kuat firasat buruk itu mencengkeram hatinya. Mereka tiba di depan pintu bertuliskan, "Ruang kontrol keamanan." Pak Tirta membukakan pintu untuknya. Ruangan itu tidak besar, dipenuhi oleh monitor-monitor yang menampilkan berbagai sudut gedung. Udaranya dingin karena AC yang disetel maksimal untuk menjaga suhu perangkat elektronik. "Silakan duduk, Pak. Saya akan putar rekamannya," kata Pak Tirta sambil mengoperasikan komputernya. Adrian duduk di kursi yang disediakan. Matanya terpaku pada salah satu monitor besar di tengah. Jantungnya berdebar kencang. Begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Pak Tirta memutar rekaman dari kamera yang mengarah ke jalan tikung. Gambar di layar sedikit berbintik, namun cukup jelas. Jalanan itu sepi. Lalu, mobilnya, sedan hitam mengkilap miliknya, muncul di layar, melaju sedikit terlalu cepat. Kemudian, bola merah itu menggelinding, diikuti oleh anak kecil itu. Dan dari arah berlawanan, mobil city car berwarna silver muncul. Adrian menahan napas. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mobil kecil itu mengerem mendadak, membanting setir, dan dengan sengaja membiarkan dirinya diserempet untuk melindungi anak itu. Semuanya terjadi begitu cepat, persis seperti yang ada dalam ingatannya yang kabur. Lalu, pintu mobil silver itu terbuka. Seorang wanita dengan blus putih dan rok hitam keluar. Rambutnya diikat ekor kuda. Alina. Tidak salah lagi. Itu adalah Alina. Adrian merasa seluruh darah di wajahnya surut. Ia melihat Alina berlari ke arah anak kecil, memeluknya. Lalu ia melihat Alina menghampiri mobilnya. Ia melihat dirinya sendiri keluar dari mobil dengan linglung. Pak Tirta memperbesar gambar. Kini wajah Alina terlihat lebih jelas di layar. Wajah yang sama dengan yang ia tatap dengan penuh penghinaan di lobi tadi pagi. Wajah yang sama yang kini terlihat penuh dengan kekhawatiran tulus saat bertanya pada dirinya di rekaman itu. Ia melihat Alina dengan sabar mengeluarkan ponselnya, memesankan taksi untuknya, orang asing yang baru saja hampir mencelakai seorang anak dan menyerempet mobilnya. Di sudut layar, jam digital menunjukkan pukul 7:59. Setelah taksi yang ia tumpangi pergi, rekaman menunjukkan Alina berlari panik menuju mobilnya, lalu melesat masuk ke gerbang kantor. Adrian beralih ke rekaman dari lobi. Di sana, ia melihat dirinya sendiri, berdiri angkuh seperti seorang raja. Ia melihat Alina berlari masuk dengan napas terengah-engah tepat pada pukul 8:01. Dan kemudian, ia menyaksikan kembali adegan mengerikan itu. Dirinya yang membentak, menghina, dan memecat wanita yang beberapa menit sebelumnya telah menyelamatkan seorang anak kecil dari kecerobohannya, dan mungkin juga menyelamatkan dirinya dari tuntutan hukum dan rasa bersalah seumur hidup. Kata-katanya sendiri terdengar di telinganya, lebih keras dan lebih kejam dari sebelumnya. "Cewek bodoh sepertimu nggak pantas ada di sini." Bodoh? Siapa yang sebenarnya bodoh di sini? Ketenangan janggal yang ia rasakan seharian ini akhirnya memiliki nama. Itu bukanlah ketenangan. Itu adalah bisikan samar dari rasa bersalah yang coba ia tekan. Dan kini, bisikan itu telah berubah menjadi teriakan yang memekakan di dalam kepalanya. Dunia Adrian, dunia yang dibangun di atas logika, aturan, dan arogansi, runtuh berkeping-keping dalam sekejap. Wajahnya pucat pasi. Ruangan ber-AC itu tiba-tiba terasa panas dan menyesakkan. Ia mencengkeram pinggiran meja. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Ia nyaris pingsan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian Wijoyo merasa kalah telak. Dikalahkan oleh kesombongannya sendiri. Ruang kontrol keamanan yang dingin tiba-tiba terasa seperti sauna. Adrian Wijoyo mencengkeram pinggiran meja dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya yang biasa terawat kini memutih. Layar monitor di depannya masih memutar ulang adegan di lobi, adegan penghinaannya sendiri, namun Adrian tidak lagi melihatnya. Gambaran yang terpatri di benaknya adalah rekaman dari jalan tikung, mobil kecil berwarna silver yang dengan berani mengorbankan diri,
dan wajah tulus seorang wanita yang ia balas dengan kebencian. Suara decitan ban, benturan logam, dan kata-katanya yang kejam, "Cewek bodoh," berputar tanpa henti di dalam kepalanya, menciptakan sebuah simfoni kekacauan yang memuakan. "Pak Adrian? Bapak tidak apa-apa." Suara Pak Tirta yang penuh kekhawatiran terdengar samar, seolah datang dari kejauhan. Kepala keamanan itu melangkah mendekat, melihat wajah bosnya yang pucat pasi seperti kertas. Adrian mengangkat satu tangannya, sebuah isyarat untuk tidak mendekat. Ia butuh udara. Ia butuh ruang. Napasnya tersangkut di tenggorokan. Ia mencoba menelan ludah, tetapi kerongkongannya terasa kering dan menyempit. Untuk sesaat, ia, sang CEO yang dikenal dengan kontrol dirinya yang luar biasa, merasa akan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia memejamkan mata erat-erat, mencoba menghentikan dunia yang berputar di sekelilingnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia berhasil menarik napas dalam-dalam, meskipun terasa berat dan menyakitkan. Ia membuka matanya. Pandangannya masih sedikit kabur. Saya tidak apa-apa," desisnya. Suaranya serak dan tidak bertenaga. Ia memaksakan dirinya untuk berdiri. Kakinya terasa seperti jeli, sedikit goyah, namun ia berhasil menopang berat badannya. "Hapus rekaman ini dari server. Pastikan tidak ada salinannya." "Mengerti?" perintahnya. Sisa-sisa otoritas dalam suaranya masih terdengar, meskipun kini dilapisi oleh kepanikan. "Baik, Pak," jawab Pak Tirta, meskipun ia tampak bingung dengan perintah itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Adrian berbalik dan berjalan keluar dari ruang keamanan. Langkahnya cepat dan tidak menentu. Ia tidak menunggu lift pribadinya. Ia masuk ke lift umum terdekat, menekan tombol lantai teratas berulang kali seolah hal itu bisa membuatnya tiba lebih cepat. Di dalam lift, ia bersandar di dinding yang dingin. Pantulan dirinya di permukaan logam yang mengkilap menunjukkan seorang pria yang tampak kacau. Dasi yang sedikit miring, rambut yang biasanya tertata sempurna kini sedikit acak-acakan, dan yang terparah adalah sorot matanya. Sebuah campuran liar antara syok, rasa malu, dan kebencian pada diri sendiri. Perjalanan kembali ke kantornya di puncak gedung adalah sebuah parade penderitaan. Setiap karyawan yang ia lewati dan menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Adrian," terasa seperti sebuah tuduhan. Setiap senyuman terasa seperti ejekan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa pemimpin yang mereka hormati ini adalah seorang pria buta yang baru saja melakukan kesalahan paling bodoh dan paling kejam dalam hidupnya. Ia merasa telanjang, seolah semua orang bisa melihat aib yang baru saja ia temukan. Begitu tiba di kantornya, ia langsung membanting pintu hingga tertutup dan menguncinya. Suara klik dari kunci itu seolah menjadi penanda dimulainya hukuman penjaranya. Ia berjalan sempoyongan ke arah dinding kaca yang megah. Pemandangan kota yang biasanya memberinya rasa kuasa dan kendali, kini justru terasa mengejeknya. Gedung-gedung pencakar langit itu seolah menertawakan betapa kecil dan menyedihkannya dirinya. Ia, Adrian Wijoyo, sang penguasa kota, ternyata hanyalah seorang pria bodoh yang menilai orang dari sampulnya. Ia merosot ke lantai, punggungnya bersandar pada kaca yang dingin. Energi seolah tersedot habis dari tubuhnya. Ia menelungkupkan wajahnya di kedua telapak tangannya, mencoba memblokir semuanya. Tapi ia tidak bisa. Rekaman CCTV itu terus berputar di otaknya. Ia melihat Alina berlari keluar dari mobilnya, bukan untuk memeriksa kerusakan pada mobilnya, tapi untuk memastikan anak kecil itu selamat. Ia melihat Alina berbicara dengan lembut pada anak yang menangis itu. Ia melihat Alina menghampirinya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Bahkan setelah ia, Adrian, hampir saja mencelakai seorang anak. Alina tidak marah. Ia tidak histeris. Ia hanya menawarkan bantuan. Seorang wanita yang terjebak dalam situasi yang disebabkan oleh kecerobohan orang lain, namun tetap menunjukkan ketenangan dan kebaikan hati yang luar biasa. Dan bagaimana ia membalasnya? Dengan bentakan. Dengan penghinaan di depan umum. Ia menghancurkan karir wanita itu, merusak harga dirinya, hanya karena keterlambatan 1 menit yang disebabkan oleh tindakan heroiknya sendiri.
Tindakan heroik untuk menyelamatkan dirinya. Bodoh, bodoh, bodoh. Adrian memukul kepalanya sendiri dengan pelan. Kata itu kini menjadi miliknya. Ia adalah orang yang bodoh. Ia adalah orang yang buta. Filosofi yang selama ini ia agung-agungkan, disiplin tanpa kompromi yang diajarkan oleh ayahnya, kini terasa seperti sebuah lelucon yang pahit. Disiplin bukan berarti menanggalkan kemanusiaan. Sebuah suara samar dari ibunya di masa lalu tiba-tiba terngiang di telinganya. Dulu, ia selalu menganggap kata-kata ibunya sebagai bentuk kelemahan. Kini, ia menyadari itu adalah kebenaran yang selama ini ia abaikan. Ayahnya akan bangga melihat apa yang ia lakukan di lobi tadi pagi. Ayahnya akan menepuk pundaknya dan berkata, "Bagus, begitulah cara memimpin. Jangan tunjukkan belas kasihan." Tapi untuk pertama kalinya, Adrian tidak menginginkan pujian itu. Bayangan ayahnya yang dingin dan keras kini terasa memuakan. Ia sadar, dalam usahanya untuk menjadi sekuat ayahnya, ia telah mewarisi semua sifat terburuknya dan melupakan semua kehangatan yang pernah ibunya ajarkan. Rasa bersalah yang menggerogotinya kini berubah menjadi sebuah urgensi yang membakar. Ia harus memperbaiki ini. Ia harus membatalkan semuanya. Ia melompat berdiri, meraih gagang telepon di mejanya dengan tangan gemetar dan menekan nomor ekstensi Departemen HRD. "Sambungkan saya dengan Kepala HRD. Sekarang," katanya dengan napas terengah-engah. Beberapa detik kemudian, suara Kepala HRD yang sedikit gugup terdengar. "Iya, Pak Adrian. Ada yang bisa saya bantu?" "Surat pemecatan untuk Alina dari Divisi Pemasaran. Apakah sudah selesai diproses?" tanya Adrian. Suaranya terdengar tegang. "Sudah, Pak. Sesuai perintah Bapak. Suratnya sudah diberikan padanya tadi. Dia juga sudah menandatangani dokumen serah terima dan keluar dari gedung sekitar setengah jam yang lalu." Jantung Adrian mencelos. Terlambat. Ia sudah terlambat. Batalkan. Batalkan pemecatan itu sekarang juga. Terdengar keheningan sesaat di seberang telepon. "Tapi, Pak, prosesnya sudah final. Secara hukum, dia sudah bukan karyawan kita lagi." "Saya tidak peduli dengan hukum. Saya tidak peduli dengan proses. Temukan cara untuk membatalkannya," bentak Adrian. Frustrasinya meledak. "Dan berikan saya semua data pribadinya. Nomor telepon, alamat, semuanya. Kirim ke email saya sekarang." Ia membanting gagang telepon tanpa menunggu jawaban. Ia segera membuka komputernya. Beberapa saat kemudian, sebuah email masuk dari HRD. Di dalamnya terlampir file data diri Alina. Adrian membukanya dengan tidak sabar. Matanya langsung tertuju pada nomor telepon. Ia meraih ponselnya, jari-jarinya yang gemetar kesulitan menekan deretan angka di layar sentuh. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinganya. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jantungnya berdebar kencang menanti jawaban. 4 kali, 5 kali. Panggilan itu tidak diangkat dan beralih ke suara operator kotak pesan suara. "Sial," umpatnya. Ia mencoba menelepon lagi. Kali ini, panggilannya langsung dialihkan ke kotak pesan suara. Mungkin nomornya telah diblokir. Tentu saja. Siapa yang mau menerima telepon dari orang yang baru saja menghina dan memecatmu? Adrian tidak menyerah. Ia mengetik sebuah pesan singkat, mencoba merangkai kata-kata yang tepat, tapi semuanya terasa salah dan tidak memadai. "Alina, ini Adrian Wijoyo. Saya tahu ini terdengar aneh. Tapi tolong hubungi saya kembali. Ada kesalahan besar yang terjadi. Pemecatan Anda dibatalkan." Ia menekan tombol kirim. Tanda centang 1. Pesan itu terkirim, tapi tidak dibaca. Ia kembali menatap file data diri Alina. Ada alamat tempat tinggalnya di sana. Sebuah rumah kos di daerah pinggiran kota. Tanpa pikir panjang, ia menyambar kunci mobil dan jasnya. Ia harus menemuinya. Ia harus meminta maaf secara langsung. Namun, saat ia membuka pintu kantornya, sekretarisnya, Rina, berdiri di sana dengan wajah cemas. "Pak,
Rapat dengan investor dari Jepang akan dimulai 15 menit lagi. Adrian berhenti. Rapat itu. Rapat yang sangat penting untuk ekspansi perusahaan. Ia benar-benar melupakannya. Untuk sesaat, ia bimbang. Sisi dirinya yang lama, sang CEO yang kejam dan rasional, berteriak padanya untuk tetap tinggal dan mengurus bisnis. Tapi sisi dirinya yang baru, yang dipenuhi rasa bersalah, mendesaknya untuk pergi. Ia menatap Rina. "Batalkan," katanya dengan suara datar. Rina terbelalak. "Tapi, Pak, ini investor." "Saya bilang batalkan. Katakan pada mereka ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Atur ulang jadwalnya. Jika mereka tidak mau, persetan dengan mereka." Bentaknya, sebuah ledakan emosi yang mengejutkan bagi Rina yang sudah terbiasa dengan sikap dinginnya. Adrian tidak menunggu jawaban Rina. Ia berjalan melewati sekretarisnya yang masih mematung kaget, melangkah menuju lift dengan satu tujuan di kepalanya, menemukan Alina. Kebenaran telah menamparnya begitu keras hingga merontokkan seluruh topeng arogansinya, menyisakan seorang pria yang putus asa untuk mencari pengampunan dari orang yang telah ia hancurkan. Adrian melajukan mobilnya membelah kemacetan kota dengan kecepatan yang sedikit di atas batas wajar. Pikirannya kosong dari segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Proyeksi laba, strategi pasar, rapat investor, semuanya terasa tidak penting, seperti debu yang berterbangan di hadapan badai rasa bersalah yang mengamuk di dalam dirinya. Satu-satunya hal yang memenuhi otaknya adalah wajah Alina dan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kesalahannya. Perjalanan menuju alamat kos Alina terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Setiap lampu merah seolah mengejek ketidaksabarannya. Ia memukul setir mobilnya berulang kali, sebuah gestur frustrasi yang sangat tidak biasa baginya. Ia selalu menjadi master pengendalian diri, seorang pria yang emosinya terkunci rapat di balik benteng es. Kini, benteng itu telah runtuh, dan ia tenggelam dalam lautan penyesalan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai bertanya-tanya, kapan ia menjadi seperti ini? Kapan ia berubah menjadi mesin tanpa perasaan yang menilai manusia hanya dari tingkat produktivitas dan kepatuhan mereka? Jawabannya datang dalam bentuk sebuah kenangan pahit dari masa lalunya. Ia teringat saat usianya 15 tahun. Ia baru saja kalah dalam sebuah kompetisi catur tingkat nasional, hanya menempati posisi kedua. Ia pulang ke rumah membawa piala perak dengan perasaan campur aduk. Ia sedikit kecewa, namun juga bangga telah berhasil melaju sejauh itu. Tapi ayahnya tidak melihat kebanggaan itu. Ayahnya menatap piala itu dengan tatapan dingin, lalu menatapnya. "Posisi kedua adalah pecundang pertama," kata ayahnya datar. "Kamu kurang fokus. Kamu membiarkan emosimu mengganggu logikamu. Ingat, Adrian, di dunia ini, hanya ada pemenang dan pecundang. Tidak ada tempat untuk yang nyaris berhasil. Belas kasihan pada lawan, atau pada dirimu sendiri, adalah bentuk kelemahan." Malam itu, ayahnya menyuruhnya menganalisis ulang semua langkah caturnya semalaman tanpa tidur, untuk menemukan di mana letak kesalahannya. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan penyemangat, hanya ada pelajaran keras tentang kekalahan. Sejak saat itu, Adrian bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah kalah lagi. Ia membuang semua emosi yang ia anggap sebagai kelemahan. Ia bekerja lebih keras, belajar lebih giat, menjadi lebih dingin, lebih tajam, lebih mirip seperti ayahnya. Ia berhasil. Ia menjadi pemenang dalam segala hal. Ia membangun Adhyaksa Corp menjadi raksasa bisnis. Tapi, dengan harga apa? Ia telah menjadi cerminan sempurna dari ayahnya. Seorang pria yang sangat ia hormati sekaligus ia takuti. Seorang pria yang meninggal sendirian di sebuah rumah sakit mewah, hanya ditemani oleh perawat bayaran karena hubungannya dengan keluarga dan teman-temannya telah lama hancur akibat sifatnya yang keras. Apakah itu takdir yang menantinya juga? Sendirian di puncak, dikelilingi oleh kesuksesan materi, namun hampa di dalam. Pikiran itu membuatnya bergidik. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada masa depannya sendiri. Setelah hampir 1 jam perjalanan, ia akhirnya tiba di alamat yang dituju. Gang sempit di depannya tidak memungkinkan mobilnya untuk masuk.
Ia memarkir sedannya yang mewah di pinggir jalan raya, menarik perhatian beberapa warga sekitar yang memandangnya dengan penasaran. Pria berjas mahal di lingkungan sederhana seperti ini adalah sebuah anomali. Adrian mengabaikan tatapan mereka. Ia turun dari mobil dan berjalan memasuki gang itu, mencari nomor rumah kos yang tertera di data. Bangunan itu adalah sebuah rumah 2 lantai yang catnya sudah sedikit kusam. Ia mengetuk pintu gerbangnya. Seorang ibu parubaya dengan daster keluar. "Cari siapa, Mas?" tanya ibu itu ramah. "Permisi, Bu. Saya mencari Alina." "Apa benar dia tinggal di sini?" tanya Adrian, mencoba terdengar sesopan mungkin. Ibu pemilik kos itu menatapnya dari atas ke bawah. "Oh, Neng Alina. Benar. Dulu ngekos di sini. Tapi dia sudah pindah dari sebulan yang lalu. Mas, katanya mau cari tempat yang lebih dekat dengan kantor barunya." Dunia Adrian seakan runtuh untuk kedua kalinya hari itu. "Pindah?" Ibu tahu dia pindah kemana. Ibu itu menggeleng. "Wah, kurang tahu saya, Mas. Anaknya baik sekali. Tapi pendiam. Nggak banyak cerita. Coba saja telepon. Biasanya juga langsung diangkat." "Saya sudah coba, Bu." "Tidak diangkat," jawab Adrian pelan. Rasa putus asa mulai merayapinya. Ia mengucapkan terima kasih pada ibu itu dan berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah gontai. Gagal. Usahanya sia-sia. Alina telah lenyap. Alamat di data HRD adalah alamat lama. Perusahaan tidak repot-repot memperbarui datanya. Baginya dan bagi perusahaannya, Alina hanyalah sebaris data di komputer. Bukan manusia dengan kehidupan yang terus berjalan. Ia duduk termangu di dalam mobilnya selama beberapa menit. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia bisa saja mengerahkan timnya, menyewa detektif swasta untuk menemukan Alina. Dengan uang dan kekuasaannya, menemukan satu orang di kota ini seharusnya tidak sulit. Tapi entah kenapa, hal itu terasa salah. Ini adalah kesalahannya, dan ia merasa harus menyelesaikannya sendiri. Menggunakan kekuasaannya untuk memburu Alina hanya akan menambah kesalahannya. Ia kembali ke kantor dengan perasaan hampa. Hari sudah sore saat ia tiba. Kantornya sudah sepi. Hanya beberapa karyawan yang lembur masih terlihat di kubikel mereka. Rina, sekretarisnya, masih menunggunya dengan setia di mejanya. "Bagaimana rapatnya?" tanya Adrian pelan, meskipun ia tidak terlalu peduli. "Pihak investor kecewa, Pak. Tapi mereka setuju untuk dijadwalkan ulang minggu depan," lapor Rina. Ia kemudian menatap Adrian dengan ragu. "Pak, Bapak baik-baik saja?" Ini adalah pertama kalinya Rina bertanya tentang keadaan pribadinya. Biasanya, hubungan mereka murni profesional dan penuh rasa takut dari pihak Rina. Adrian menatap sekretarisnya itu. Ia melihat kekhawatiran tulus di mata Rina. Adrian menghela napas panjang, sebuah gestur kelelahan yang belum pernah ia tunjukkan di depan bawahannya. "Tidak, Rina. Saya tidak baik-baik saja." Pengakuan itu mengejutkan mereka berdua. "Rina, menurutmu, apakah saya seorang pemimpin yang baik?" tanyanya tiba-tiba, suaranya nyaris berbisik. Rina terdiam, kaget luar biasa dengan pertanyaan itu. Pertanyaan yang sangat personal dan penuh kerentanan. Ia bingung harus menjawab apa. Setelah hening beberapa saat, ia menjawab dengan hati-hati. "Bapak adalah pemimpin yang sangat efisien, Pak. Bapak membawa perusahaan ini ke puncak." Adrian tersenyum pahit. "Efisien? Ya, itu kata yang tepat. Seperti mesin." Ia berjalan masuk ruangannya, meninggalkan Rina yang masih berdiri kebingungan. Di atas mejanya, masih tergeletak file data diri Alina yang ia cetak tadi. Ia mengambilnya. Tatapannya terpaku pada foto kecil di sudut kanan atas. Seorang gadis muda dengan senyum tulus dan mata berbinar penuh harapan. Harapan yang mungkin telah ia padamkan pagi ini. Ia membaca ulang seluruh isi file itu. Lulusan terbaik dari universitas negeri ternama. Rekomendasi yang cemerlang dari semua manajer sebelumnya. Catatan kinerjanya sempurna. Tidak pernah ada satupun catatan pelanggaran. Ia adalah karyawan teladan.
Karyawan yang seharusnya ia hargai dan pertahankan, bukan dihina dan dibuang. Penyesalan itu kini bukan lagi sekadar emosi sesaat. Ia telah menjadi sebuah beban fisik yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia telah melakukan ketidakadilan yang luar biasa. Dan ia bahkan tidak bisa menemukan korbannya untuk meminta maaf. Malam mulai turun. Lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan lautan cahaya di luar jendela kacanya. Tapi bagi Adrian, kantornya yang mewah terasa gelap dan dingin. Ia sendirian dengan penyesalannya. Hari itu, ia tidak pulang ke apartemennya yang mewah. Ia tertidur di sofa kantornya, kelelahan secara fisik dan mental, dengan file data diri Alina masih dalam genggamannya. Tidurnya tidak nyenyak, dipenuhi oleh mimpi buruk tentang decitan ban, bola merah, dan sepasang mata yang menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam. Penyesalan adalah teman tidurnya malam itu. Alina tidak ingat bagaimana ia bisa menyetir pulang. Perjalanan dari kantor ke rumah kos barunya terasa seperti sebuah film bisu yang kabur. Ia hanya ingat saat ia sudah berdiri di depan pintu kamarnya yang sempit, dengan sebuah kotak kardus berisi sisa-sisa 3 tahun hidupnya di Adhyaksa Corp. Tangannya gemetar saat ia memasukkan kunci. Kotak itu terasa begitu berat, bukan karena isinya, hanya beberapa buku, sebuah muk hadiah dari rekan kerja, dan beberapa bingkai foto, tetapi karena beban kegagalan dan penghinaan yang terkandung di dalamnya. Begitu pintu tertutup di belakangnya, kekuatan yang menopangnya selama di kantor tadi seakan lenyap. Kakinya lemas dan ia merosot ke lantai. Kotak kardus itu jatuh di sampingnya. Isinya sedikit tumpah. Ia tidak peduli. Air mata yang sejak tadi ia tahan dengan sekuat tenaga akhirnya tumpah ruah. Ia menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. Tangis yang lahir dari rasa kaget, sakit hati, dan ketidakadilan yang luar biasa. Kata-kata Adrian Wijoyo terngiang-ngiang di telinganya. Setiap suku katanya terasa seperti sabetan pedang. Cewek bodoh. Ia tidak pernah merasa sebodoh ini seumur hidupnya. Bodoh karena tidak bisa membela diri. Bodoh karena membiarkan dirinya dipermalukan di depan semua orang tanpa perlawanan. Bodoh karena telah memberikan seluruh dedikasi dan loyalitasnya pada perusahaan yang membuangnya seperti sampah. Ia menangis hingga matanya bengkak dan kepalanya terasa pusing. Ia menangis untuk proyek Nusantara Digital, yang ia rawat seperti bayinya sendiri, yang kini harus ia tinggalkan. Ia menangis untuk impiannya membeli rumah untuk orang tuanya, yang kini terasa semakin jauh. Ia menangis untuk dirinya sendiri, untuk gadis lugu dari desa yang datang ke kota besar dengan sejuta harapan, dan kini harapannya dihancurkan oleh seorang pria angkuh yang bahkan tidak mengenalnya. Setelah beberapa jam yang terasa hampa, ia meraih ponselnya. Ada beberapa panggilan tak terjawab dan pesan dari teman-teman kantornya, menanyakan kabarnya dan menawarkan dukungan. Ia mengabaikannya untuk sementara. Jarinya berhenti pada satu nama, Ibu. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol panggil. Assalamualaikum, Enduk. Suara hangat ibunya langsung menyapanya dari seberang. Kok tumben jam segini telepon? Belum pulang kerja. Mendengar suara ibunya, pertahanan Alina kembali runtuh. Ibu. Suaranya pecah, tercekat oleh isak tangis yang kembali datang. Loh, kamu kenapa? Enduk? Kamu nangis? Ada apa? Suara ibunya kini terdengar panik. Kamu sakit? Kamu baik-baik saja? Di tengah isak tangisnya, Alina menceritakan semuanya. Tentang keterlambatannya, tentang bentakan sang CEO, tentang pemecatannya yang tiba-tiba. Ia tidak menceritakan detail tentang kecelakaan itu, tidak ingin membuat orang tuanya semakin khawatir. Ia hanya mengatakan ada sedikit masalah di jalan. Di seberang telepon, ibunya terdiam sejenak, mencerna cerita putrinya. Lalu terdengar suara ayahnya mengambil alih telepon. Alina, ini Bapak. Bapak. Sudah, jangan menangis lagi. Suara ayahnya yang tenang dan berwibawa selalu berhasil memberinya kekuatan. Dengar, Enduk, kamu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kamu sudah bekerja dengan sangat baik selama ini. Bapak dan Ibu tahu itu. Kalau perusahaan itu tidak bisa melihat nilaimu,
Berarti perusahaan itu yang rugi, bukan kamu. Tapi, Pak, pekerjaan. Pekerjaan bisa dicari lagi, potong ayahnya dengan lembut namun tegas. Yang tidak bisa dicari adalah harga diri. Bapak tidak rela anak perempuan Bapak bekerja di tempat yang pemimpinnya bisa menghina orang seperti itu. Anggap saja ini cara Gusti Allah menunjukkan padamu bahwa kamu pantas mendapatkan tempat yang lebih baik. Sudah, ya. Tenangkan dirimu. Kalau memang perlu, pulang dulu ke kampung. Nanti kita pikirkan lagi langkah selanjutnya bersama-sama. Percakapan itu, meskipun singkat, terasa seperti balsam yang menenangkan luka di hatinya. Dukungan tanpa syarat dari orang tuanya adalah jangkar yang ia butuhkan di tengah badai ini. Setelah menutup telepon, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia tidak sendirian. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamarnya yang putih pucat. Kata-kata ayahnya terus berputar di kepalanya. Perusahaan itu yang rugi, bukan kamu. Apakah benar begitu? Rasa ragu masih menggelayutinya. Hinaan Adrian telah merusak kepercayaan dirinya hingga ke akar. Keesokan harinya, ia terbangun dengan perasaan hampa. Tidak ada alarm yang harus dimatikan. Tidak ada rutinitas pagi yang harus dijalani dengan tergesa-gesa. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia adalah seorang pengangguran. Ia menghabiskan sepanjang pagi hanya dengan bergulung di bawah selimut, membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia mengizinkan dirinya untuk berduka. Namun, saat siang menjelang, perutnya yang keroncongan memaksanya untuk bangkit. Saat ia membuka kulkas kecilnya yang isinya tidak seberapa, ia teringat tagihan sewa kos yang akan jatuh tempo minggu depan, cicilan motor, dan uang bulanan yang harus ia kirim untuk orang tuanya. Realita menghantamnya dengan keras. Ia tidak punya waktu untuk terus meratapi nasib. Ia harus bergerak. Sesuatu dalam dirinya bergeser. Kesedihan yang melumpuhkannya perlahan berubah menjadi bara api kemarahan. Bukan kemarahan untuk membalas dendam, melainkan kemarahan yang memicu semangat untuk membuktikan bahwa Adrian Wijoyo salah besar. Ia bukan cewek bodoh. Ia cerdas, ia mampu, dan ia tangguh. Dengan energi baru itu, ia duduk di depan laptopnya. Ia membuka semua file pekerjaannya, semua presentasi, semua laporan yang pernah ia buat. Ia melihat kembali proposal proyek Nusantara Digital. Ide itu murni miliknya. Eksekusinya adalah hasil kerja kerasnya. Adhiaksa Corp mungkin telah memecatnya, tetapi mereka tidak bisa mengambil otaknya. Ia mulai bekerja dengan metodis. Pertama, ia membuka rekening banknya, menghitung sisa tabungannya. Cukup untuk bertahan hidup selama 3 atau 4 bulan ke depan jika ia berhemat. Kedua, ia mulai memperbarui curiculum vitae-nya. Ia tidak hanya menuliskan jabatan dan tanggung jawabnya. Ia menuliskan semua pencapaiannya secara detail, lengkap dengan data dan angka. Peningkatan penjualan sebesar 15% dari kampanye yang ia pimpin. Penghematan biaya iklan sebesar 20% melalui strategi digital yang ia rancang. CV-nya bukan lagi sekadar daftar riwayat pekerjaan, melainkan sebuah bukti nyata dari kompetensinya. Setelah itu, ia mulai membuat daftar perusahaan-perusahaan yang menjadi targetnya. Perusahaan teknologi, agensi digital, dan tentu saja, perusahaan kompetitor Adhiaksa Corp. Di urutan teratas daftarnya, ia menulis sebuah nama, Nusantara Jaya Group. Perusahaan itu adalah rival abadi Adhiaksa Corp. Mereka dikenal memiliki budaya kerja yang lebih inovatif dan menghargai karyawan. Selama beberapa hari berikutnya, kamar kosnya yang sempit berubah menjadi markas komando. Ia menghabiskan waktunya untuk riset, menyempurnakan portofolionya, dan mengirimkan lamaran pekerjaan. Ia juga menghubungi beberapa kontak di industri pemasaran, mengabarkan bahwa ia sedang mencari peluang baru. Di sela-sela itu, untuk mendapatkan pemasukan tambahan, ia mengambil beberapa pekerjaan lepas kecil-kecilan, membuat konten media sosial untuk sebuah kafe lokal, menulis artikel SEO untuk sebuah blog. Pekerjaan-pekerjaan kecil itu, meskipun bayarannya tidak seberapa, sangat membantunya membangun kembali kepercayaan dirinya. Melihat hasil kerjanya dihargai oleh klien,
meskipun dalam skala kecil, adalah validasi yang ia butuhkan. Suatu sore, saat ia sedang fokus mengerjakan desain untuk klien lepasnya, sebuah notifikasi email masuk. Subjeknya, undangan wawancara, Nusantara Jaya Group. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka email itu dengan tangan sedikit gemetar. Mereka tertarik dengan lamarannya dan ingin mengundangnya untuk wawancara posisi manajer strategi digital minggu depan. Sebuah senyuman tulus akhirnya terkembang di wajah Alina untuk pertama kalinya sejak hari pemecatannya. Ini dia. Ini adalah kesempatannya. Pintu yang satu telah ditutup dengan kasar di depan wajahnya. Tetapi kini, sebuah pintu lain yang mungkin jauh lebih baik, mulai terbuka. Ia menatap logo Nusantara Jaya Group di layar laptopnya. Tekadnya semakin membara. Ia tidak akan datang ke wawancara itu sebagai korban yang malang. Ia akan datang sebagai seorang profesional yang siap menunjukkan nilainya, membawa serta semua pelajaran pahit yang telah mengubah lukanya menjadi kekuatan. Lembaran baru dalam hidupnya akan segera ia tulis sendiri. Sudah seminggu sejak hari yang menghancurkan itu, dan bagi Adrian Wijoyo, setiap hari terasa seperti pengulangan dari mimpi buruk yang sama. Kantornya di puncak gedung yang dulu menjadi simbol kekuasaannya, kini terasa seperti sel isolasi. Ia membatalkan semua rapat yang tidak mendesak. Ia mengabaikan puluhan email yang menuntut perhatiannya. Seluruh fokus dan energinya terkuras untuk satu hal, menemukan Alina. Usahanya untuk melacak Alina melalui jalur resmi menemui jalan buntu. Alamat yang salah, nomor telepon yang diblokir. Ia bahkan sempat menyewa seorang penyelidik swasta, namun ia membatalkannya keesokan harinya. Seperti yang ia duga, rasanya salah. Memburu Alina seperti seorang buronan hanya akan menambah daftar dosanya. Ia harus melakukannya dengan cara yang lebih manusiawi, meskipun itu berarti lebih sulit dan lebih lama. Setiap malam, ia pulang ke apartemennya yang dingin dan sepi, hanya untuk dihantui oleh penyesalan. Ia sulit tidur. Saat ia akhirnya tertidur pun, gambaran kecelakaan itu selalu muncul. Ia akan terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin. Ia kehilangan berat badan, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas terlihat. Perubahan dalam dirinya begitu drastis hingga Rina, sekretarisnya, menatapnya dengan campuran rasa takut dan iba setiap pagi. Adrian mulai melakukan pencariannya sendiri dengan cara yang lebih personal. Ia membuka kembali file Alina, mempelajari riwayat pendidikannya. Ia bahkan menyempatkan diri datang ke alma mater Alina, dengan alasan ingin menjajaki kerjasama, padahal tujuannya hanya untuk mencoba mencari informasi tentang alumni berprestasi seperti Alina dari beberapa dosen. Namun, usahanya sia-sia. Putus asa, ia mencoba cara terakhir. Ia meminta daftar nama anggota tim Alina di divisi pemasaran. Ia mempelajari nama-nama itu satu persatu. Ia mencari seseorang yang tampaknya paling dekat dengan Alina. Pilihannya jatuh pada seorang gadis muda bernama Dina, seorang junior marketing staff. Dari media sosialnya, terlihat beberapa kali Dina berfoto bersama Alina saat acara kantor. Dengan berat hati, Adrian memanggil Dina ke ruangannya. Gadis itu masuk dengan wajah tegang dan ketakutan. Mungkin mengira ia akan dipecat juga. Adrian belum pernah berbicara langsung dengan staf level junior seperti ini sebelumnya. "Duduk, Dina," kata Adrian. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Dina duduk di tepi kursi, tubuhnya kaku. "Saya tidak akan berbasa-basi," lanjut Adrian. "Ini tentang Alina. Saya tahu kalian cukup dekat. Saya perlu bicara dengannya. Ini sangat penting." Dina menatap bosnya dengan ekspresi bingung dan waspada. "Maaf, Pak, tapi setelah apa yang terjadi?" "Saya tahu," potong Adrian cepat. Rasa malu membakar wajahnya. "Saya tahu apa yang saya lakukan tidak bisa dimaafkan. Saya membuat kesalahan terbesar dalam hidup saya. Dina, saya tidak akan memintamu untuk memahaminya. Saya hanya meminta bantuanmu. Saya perlu meminta maaf padanya secara langsung." Adrian menatap lurus ke mata Dina. Untuk pertama kalinya, Dina tidak melihat seorang CEO yang angkuh, melainkan seorang pria yang tampak hancur dan putus asa.
Ketulusan dalam sorot mata dan nada suara Adrian membuatnya luluh. "Saya tidak punya alamat barunya, Pak," kata Dina pelan. "Tapi, saya bisa mencoba menyampaikan pesan Bapak padanya." Hati Adrian sedikit lega. "Tolong, Dina, sampaikan padanya. Saya mohon kesediaannya untuk bertemu. Kapanpun, dimanapun ia mau. Katakan padanya, saya hanya ingin bicara 5 menit. Setelah itu, saya tidak akan mengganggunya lagi." Dina mengangguk. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Adrian dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu singkat dan formal. "Dina sudah menyampaikan pesan Anda. Jika Anda ingin bertemu, besok sore jam 3 di Cafe Melati, Jalan Merdeka." Hanya itu. Tidak ada nama pengirim. Tapi Adrian tahu itu dari Alina. Ia merasa sedikit harapan kembali menyala di dalam dirinya. Keesokan harinya, Adrian tiba di Cafe Melati 30 menit lebih awal. Itu adalah sebuah kafe kecil yang sederhana dan tenang, jauh dari kemewahan restoran tempat ia biasa bertemu klien. Ia memilih meja di sudut yang paling tidak mencolok. Jantungnya berdebar tidak karuan saat menunggu. Perasaan yang biasanya hanya ia rasakan sebelum rapat akuisisi perusahaan bernilai triliunan rupiah. Tepat pukul 3 sore, Alina masuk ke dalam kafe. Ia tampak berbeda. Tidak ada lagi raut ketakutan atau kesedihan di wajahnya. Ia mengenakan blus sederhana namun rapi, rambutnya tergerai, dan ia berjalan dengan langkah yang tenang dan percaya diri. Ia terlihat lebih kuat. Adrian merasa semakin kecil di hadapannya. Alina duduk di kursi di seberang Adrian tanpa senyum. "Selamat sore, Pak Adrian," sapanya dengan nada datar dan profesional. "Alina, terima kasih sudah mau datang," kata Adrian. Suaranya sedikit tercekat. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka selama beberapa saat. Alina hanya menatapnya. Menunggu. Adrian menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Saya tidak akan membuang waktumu. Saya kesini untuk meminta maaf," kata. "Maaf. Mungkin tidak ada artinya setelah apa yang saya lakukan, tapi saya harus mengatakannya." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Matanya menatap lurus ke mata Alina, mencoba menyalurkan semua penyesalan yang ia rasakan. "Pagi itu, saya adalah pengemudi mobil hitam di tikungan itu." Ekspresi Alina sedikit berubah. Ada kilat keterkejutan di matanya, namun ia tetap diam. "Saya tahu sekarang," lanjut Adrian. Suaranya bergetar. "Saya sudah melihat rekaman CCTV. Saya melihat semuanya. Saya melihat Anda menyelamatkan anak itu. Saya melihat Anda menghampiri mobil saya, membantu saya yang sedang syok. Saya melihat Anda terlambat karena menolong saya. Dan saya membalasnya dengan cara yang paling buruk. Saya menghina Anda. Saya menyebut Anda bodoh." Setiap kata terasa seperti asam yang membakar tenggorokannya. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa saya membenci diri saya sendiri atas apa yang saya katakan dan lakukan hari itu. "Anda tidak bodoh, Alina. Andalah yang paling bijaksana di antara kita semua. Sayalah yang bodoh. Saya buta karena arogansi saya sendiri. Saya mohon, maafkan saya." Adrian mengakhiri pengakuannya dengan napas terengah-engah. Ia telah menelanjangi dirinya, menunjukkan semua kelemahannya di hadapan wanita yang telah ia zalimi. Alina terdiam cukup lama, matanya menatap keluar jendela, seolah sedang memproses semuanya. Kafe itu terasa sunyi senyap. Akhirnya, ia menoleh kembali ke arah Adrian. "Saya menghargai kejujuran Anda, Pak," katanya dengan suara tenang. "Dan saya menerima permintaan maaf Anda." Adrian merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Terima kasih, Alina." "Tapi," lanjut Alina, nadanya tetap datar, "itu tidak mengubah apapun." "Saya tahu," kata Adrian cepat. "Karena itu, saya tidak hanya datang untuk meminta maaf." Ia menghela napas. "Pemecatan Anda sudah saya batalkan secara internal sejak hari itu juga. Dan saya ingin menawarkan Anda untuk kembali ke Adhiaksa Corp." Alina hanya mengangkat alisnya sedikit. "Bukan hanya kembali ke posisi Anda yang lama,
tambah Adrian dengan cepat, menyadari tawarannya terdengar dangkal. Saya sudah mempelajari proposal, Nusantara Digital, Anda lebih dalam. Itu brilian. Sangat brilian. Saya ingin Anda yang memimpin proyek itu. Saya menawarkan Anda posisi sebagai Kepala Divisi Pemasaran Digital. Anda akan memiliki tim sendiri, anggaran penuh, dan kebebasan untuk mengeksekusi visi Anda. Gajinya akan saya naikkan 3 kali lipat dari gaji Anda sebelumnya, lengkap dengan mobil perusahaan dan semua fasilitas terbaik. Adrian menatap Alina dengan penuh harap. Ia sedang mencoba memperbaiki kesalahannya dengan satu-satunya cara yang ia tahu, uang, jabatan, dan kekuasaan. Ia yakin, ini adalah tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh siapapun yang berada di posisi Alina. Ini adalah kesempatan emas, sebuah lompatan karir yang luar biasa. Ia telah meletakkan semua kartunya di atas meja. Tawaran yang terlambat, permintaan maaf yang tulus, dan sebuah kesempatan untuk mengubah hidup. Kini, semuanya tergantung pada jawaban wanita yang duduk dengan tenang di hadapannya. Alina menatapnya, ekspresinya sulit dibaca, mempertimbangkan tawaran yang bisa menentukan masa depannya. Keheningan yang mengikuti tawaran Adrian terasa pekat, hampir bisa disentuh. Di dalam kafe yang tenang itu, suara denting sendok di meja lain dan alunan musik instrumental yang samar tiba-tiba terdengar begitu jelas. Adrian menahan napas, matanya terpaku pada Alina, mencoba membaca ekspresi wanita di hadapannya yang tetap tenang dan sulit ditebak. Ia telah mengeluarkan kartu trufnya, sebuah tawaran yang ia yakini mampu membeli kembali kesalahannya, sebuah solusi konkret yang bisa menghapus masa lalu dan membangun masa depan yang gemilang bagi mereka berdua secara profesional. Ia menunggu anggukan, senyuman ragu, atau setidaknya sebuah pertanda bahwa tawarannya yang luar biasa itu sedang dipertimbangkan dengan serius. Alina tidak langsung menjawab. Ia mengambil cangkir tehnya yang sudah mendingin, menyesapnya sedikit, seolah memberinya waktu untuk merangkai kata-kata yang tepat. Di dalam benaknya, terjadi sebuah pergolakan hebat. Tawaran Adrian bukan sekadar bagus. Itu adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Kepala Divisi Pemasaran Digital. Gaji 3 kali lipat. Mobil perusahaan. Kebebasan penuh atas proyek yang ia ciptakan. Semua yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun, kini disajikan di atas piring perak di hadapannya. Sejenak, ia membiarkan dirinya membayangkan. Dengan gaji sebesar itu, ia bisa langsung melunasi sisa utang orang tuanya. Ia bisa merenovasi rumah mereka menjadi lebih layak. Tidak lagi khawatir atap akan bocor setiap kali musim hujan tiba. Ia bisa menyisihkan uang untuk tabungan haji mereka. Ia bisa hidup dengan nyaman, tanpa perlu cemas memikirkan tagihan di akhir bulan. Godaan itu begitu kuat, begitu nyata. Jalan pintas menuju semua impiannya terbentang lebar di depannya. Yang perlu ia lakukan hanyalah mengatakan, ya. Namun, saat ia kembali menatap pria di hadapannya, bayangan lain muncul di benaknya, lebih kelam dan lebih kuat dari kilau materi yang ditawarkan. Ia teringat saat ia berdiri gemetar di tengah lobi, di bawah tatapan puluhan pasang mata yang penuh iba. Ia teringat rasa panas yang menjalar di pipinya saat kata, bodoh, dilontarkan dengan begitu mudahnya. Ia teringat perasaan hancur dan tidak berharga saat ia memasukkan barang-barangnya ke dalam kotak kardus. Jika ia menerima tawaran ini, ia akan kembali ke gedung yang sama, berjalan di lobi yang sama, bertemu dengan orang-orang yang sama. Bagaimana mereka akan memandangnya? Mereka tidak akan melihatnya sebagai kepala divisi yang kompeten. Mereka akan selalu melihatnya sebagai gadis yang beruntung, karyawan yang dipecat secara dramatis lalu dipromosikan secara tidak masuk akal karena sang CEO merasa bersalah. Setiap perintah yang ia berikan, setiap keputusan yang ia buat, akan selalu dibayangi oleh bisik-bisik di belakangnya. Otoritasnya tidak akan lahir dari rasa hormat, melainkan dari rasa kasihan dan keistimewaan yang ganjil. Dan bagaimana dengan Adrian sendiri? Pria itu mungkin tulus dalam penyesalannya saat ini. Tapi bagaimana di masa depan? Setiap kali ia melakukan kesalahan kecil, atau setiap kali mereka berbeda pendapat, apakah Adrian akan selalu teringat bahwa ia telah membeli kesetiaan Alina dengan jabatan ini? Hubungan kerja mereka tidak akan pernah sehat.
Itu akan selamanya dibangun di atas pondasi rasa bersalah di satu sisi, dan rasa berutang budi di sisi lain. Itu bukan kemitraan. Itu adalah sebuah transaksi. Dalam seminggu terakhir, dalam kesendirian dan perjuangannya, Alina telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang dan jabatan. Ia menemukan kembali harga dirinya. Ia belajar bahwa nilainya tidak ditentukan oleh opini seorang CEO yang angkuh atau oleh kartu nama yang disandangnya. Nilainya datang dari dalam, dari kemampuannya untuk bangkit kembali setelah jatuh, dari kecerdasan dan keterampilannya yang ia asah sendiri. Menerima tawaran ini terasa seperti mengkhianati perjuangannya itu. Terasa seperti mengakui bahwa ia memang butuh diselamatkan. Padahal, ia sudah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Alina meletakkan cangkir tehnya kembali ke atas piring kecil dengan pelan. Ia mengangkat dagunya, menatap lurus ke mata Adrian Wijoyo. Ketenangan yang ia tampilkan kini bukan lagi topeng, melainkan cerminan dari keyakinan hatinya. "Pak Adrian," mulainya, suaranya terdengar jelas dan mantap, tanpa sedikit pun getaran. "Saya sungguh menghargai permintaan maaf Anda. Saya bisa melihat ketulusan di mata Anda, dan saya percaya Anda benar-benar menyesal. Saya menerimanya." Adrian sedikit tersenyum lega. "Syukurlah. Dan mengenai tawaran Anda," lanjut Alina, tidak membiarkan Adrian menyelesaikan kalimatnya. "Itu adalah tawaran yang luar biasa. Sebuah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Saya berterima kasih untuk itu." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap sebelum ia menjatuhkan vonisnya. "Tapi dengan segala hormat, saya harus menolaknya." Senyum di wajah Adrian membeku, lalu perlahan lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget yang tidak bisa disembunyikan. Ia tampak seperti baru saja ditinju di bagian perut. Menolaknya? Kenapa? Apakah gajinya kurang? Kita bisa negosiasikan. Fasilitas apapun yang kamu mau, sebutkan saja. Katanya dengan cepat, suaranya terdengar sedikit panik. Ia tidak bisa memahami. Dalam dunianya, semua masalah bisa diselesaikan dengan penawaran yang tepat. Alina menggeleng pelan. Sebuah senyum tipis yang mengandung sedikit kesedihan tersungging di bibirnya. "Ini tidak ada hubungannya dengan uang atau fasilitas. Pak, ini tentang prinsip." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Tatapannya melembut, tidak lagi defensif, melainkan mencoba untuk menjelaskan. "Selama 3 tahun saya bekerja di Adhyaksa Corp. Saya memberikan semua yang terbaik. Saya bekerja hingga larut malam. Saya mengorbankan akhir pekan saya. Saya mencurahkan semua ide dan energi saya untuk perusahaan. Tapi semua itu seakan tidak ada artinya. Nilai saya baru Anda sadari setelah Anda melihat sebuah rekaman CCTV. Saya tidak bisa bekerja di lingkungan seperti itu." Lanjutnya, "Saya tidak bisa membangun karir di atas pondasi rasa bersalah seseorang. Saya ingin dihormati karena kinerja dan kompetensi saya, bukan karena saya kebetulan menjadi tokoh dalam episode penyesalan Anda. Rasa hormat yang tulus tidak bisa dibeli dengan jabatan atau gaji yang tinggi." Adrian terdiam, lidahnya keluh. Setiap kata yang diucapkan Alina adalah sebuah kebenaran yang menamparnya lebih keras daripada rekaman CCTV itu sendiri. Ia mencoba memperbaiki semuanya dengan alat-alat duniawinya, uang dan kekuasaan. Tetapi Alina baru saja menunjukkan kepadanya bahwa ada hal-hal yang tidak ternilai harganya. "Harga diri saya tidak untuk dijual, Pak Adrian," pungkas Alina dengan suara yang lembut namun tegas. Setelah mengucapkan kalimat itu, Alina berdiri dari kursinya. "Saya harap Anda mengerti. Saya doakan yang terbaik untuk Anda dan untuk Adhyaksa Corp." Ia mengulurkan tangannya. Setelah ragu sejenak, Adrian menyambutnya. Jabat tangan itu terasa singkat dan formal. Sebuah penutup dari sebuah bab yang telah berakhir. "Terima kasih untuk waktunya," kata Alina. Lalu ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar kafe dengan langkah mantap, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Adrian tetap duduk di kursinya, terpaku. Ia menatap punggung Alina yang semakin menjauh hingga akhirnya menghilang di balik pintu. Ia merasa kosong. Ia datang ke kafe ini dengan sebuah rencana,
sebuah solusi yang ia anggap sempurna. Tapi ia pulang dengan tangan hampa dan sebuah pelajaran yang menyakitkan. Ia tidak hanya gagal merekrut kembali seorang karyawan berbakat. Ia baru saja ditolak oleh seorang wanita yang memiliki integritas lebih besar daripada seluruh kekayaan yang ia miliki. Untuk pertama kalinya, Adrian Wijoyo benar-benar mengerti arti dari kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia beli kembali. Meninggalkan kafe dan Adrian Wijoyo di belakangnya, Alina merasakan beban yang luar biasa berat terangkat dari pundaknya. Menolak tawaran yang begitu menggiurkan memang terasa sedikit menakutkan, seolah ia baru saja menutup sebuah pintu yang dilapisi emas. Namun, di sisi lain, ia merasa bebas. Ia telah memilih jalan yang didasari oleh prinsip, bukan oleh pragmatisme. Keputusan itu memberinya kekuatan dan keyakinan diri yang baru. Kini, nasibnya benar-benar ada di tangannya sendiri, dan ia siap untuk memperjuangkannya. Fokusnya kini 100% tertuju pada satu hal, wawancara di Nusantara Jaya Group. Malam sebelum hari wawancara, ia tidak bisa tidur nyenyak, bukan karena gugup, melainkan karena otaknya terus berputar, menyusun strategi dan ide-ide baru. Ia tidak hanya ingin menjawab pertanyaan dengan baik, ia ingin datang dan memberikan solusi. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan riset mendalam tentang Nusantara Jaya Group. Ia mempelajari sejarah perusahaan, laporan tahunan mereka, struktur organisasi, dan semua kampanye pemasaran yang pernah mereka luncurkan. Ia menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka di dunia digital dibandingkan dengan para kompetitornya, termasuk Adhiaksa Corp. Ia menemukan beberapa celah dan peluang yang belum mereka manfaatkan secara maksimal. Berdasarkan temuannya itu, ia membuat sebuah presentasi singkat berisi garis besar strategi digital untuk 3 kuartal ke depan. Ia akan menunjukkannya jika ada kesempatan. Ini adalah pertaruhan, sebuah langkah proaktif yang bisa dianggap terlalu berani, namun ia merasa harus melakukannya untuk menonjol. Hari wawancara pun tiba. Alina memilih pakaian terbaiknya, sebuah blazer biru tua yang dipadukan dengan kemeja putih bersih, memberikan kesan profesional namun tetap elegan. Ia tiba di gedung Nusantara Jaya Group 15 menit lebih awal. Suasana di lobi sangat berbeda dengan Adhiaksa Corp. Jika lobi Adhiaksa Corp terasa dingin, kaku, dan mengintimidasi dengan marmer dan warna-warna monokromnya, lobi Nusantara Jaya Group justru terasa hangat dan dinamis. Ada sentuhan warna-warna cerah, beberapa karya seni modern, dan sebuah area duduk yang nyaman dengan sofa-sofa empuk. Karyawan yang lalu lalang tampak lebih santai dan banyak tersenyum. Ia diantar menuju lantai eksekutif. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat ia duduk di ruang tunggu di depan sebuah pintu kayu yang besar. Beberapa saat kemudian, pintu itu terbuka dan seorang sekretaris mempersilakannya masuk. Ruangan di dalamnya luas dan terang, dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan taman kota yang hijau. Di balik sebuah meja kayu yang besar, duduk seorang pria berusia pertengahan 50-an. Ia memiliki rambut yang sudah mulai memutih di beberapa bagian, dan senyum ramah yang menenangkan di wajahnya. Dia adalah Budi Santoso, pendiri sekaligus CEO Nusantara Jaya Group. Alina, selamat pagi. Silakan duduk. Sapanya dengan suara yang hangat namun berwibawa. Saya Budi. Terima kasih sudah datang. Selamat pagi, Pak Budi. Terima kasih kembali atas kesempatannya. Jawab Alina sambil menjabat tangan yang diulurkan pria itu. Wawancara pun dimulai. Namun, seperti yang Alina rasakan dari suasana kantornya, ini tidak terasa seperti sebuah interogasi. Pak Budi lebih banyak mengajak berdiskusi. Ia tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan standar seperti, apa kelemahan terbesar Anda? Sebaliknya, ia bertanya tentang pandangan Alina mengenai masa depan industri, tentang tren digital yang paling menarik perhatiannya, dan tentang bagaimana teknologi bisa digunakan untuk membangun hubungan yang lebih otentik dengan konsumen. Alina, yang telah mempersiapkan diri dengan baik, menjawab setiap pertanyaan dengan lancar dan penuh percaya diri. Ia tidak hanya memberikan jawaban teoretis, tetapi juga contoh-contoh konkret dari pengalamannya. Pak Budi mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk atau mengajukan pertanyaan lanjutan yang tajam, menguji kedalaman pemahamannya. Kemudian, tibalah pertanyaan yang paling krusial.
Di CV Anda tertulis Anda bekerja selama 3 tahun di Adhiaksa Corp dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Boleh saya tahu, apa yang membuat Anda memutuskan untuk mencari peluang di tempat lain? Alina sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Ia menarik napas sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Adhiaksa Corp adalah tempat yang luar biasa bagi saya untuk belajar dan bertumbuh di awal karir saya. Pak, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang pernah diberikan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya merasa ada perbedaan filosofi yang mendasar antara saya dan manajemen Puncak mengenai budaya kerja dan cara menilai kontribusi karyawan. Saya merasa, untuk bisa terus berkembang dan memberikan yang terbaik, saya membutuhkan lingkungan yang lebih kolaboratif dan sejalan dengan nilai-nilai yang saya yakini. Ia tidak menyebut nama Adrian. Ia tidak menjelek-jelekan perusahaan lamanya. Ia menjawab dengan elegan, fokus pada dirinya sendiri dan kebutuhannya untuk bertumbuh. Pak Budi menatapnya lekat, seolah mencoba melihat menembus kata-kata formal itu. Ia tersenyum tipis. Saya mengerti. Integritas dan keselarasan nilai memang hal yang paling penting. Melihat ada celah, Alina memberanikan diri. Pak, jika diizinkan, saya sudah melakukan sedikit analisis mengenai posisi digital Nusantara Jaya Group saat ini. Saya menyiapkan beberapa slide presentasi singkat mengenai ide yang mungkin bisa kita diskusikan. Mata Pak Budi berbinar. Tentu saja. Saya sangat ingin melihatnya. Dengan antusias, Alina mengeluarkan tabletnya dan mempresentasikan idenya selama 10 menit. Ia berbicara tentang pemanfaatan kecerdasan buatan untuk personalisasi pengalaman pelanggan, strategi konten video vertikal untuk menjangkau generasi muda, dan program loyalitas berbasis gamifikasi. Ia menyajikannya dengan data yang mendukung dan visi yang jelas. Setelah Alina selesai, Pak Budi bertepuk tangan pelan. Luar biasa, Alina. Luar biasa. Anda tidak hanya datang untuk mencari pekerjaan. Anda datang untuk memberikan solusi. Itulah yang saya cari. Ia bersandar di kursinya, menatap Alina dengan tatapan yang kini penuh dengan keyakinan. Saya tidak perlu waktu untuk berpikir. Tawaran pekerjaan ini menjadi milik Anda. Posisi manajer strategi digital, dengan wewenang untuk membangun tim Anda sendiri dan mengeksekusi visi yang baru saja Anda presentasikan. Alina tertegun, tidak menyangka akan mendapat tawaran secepat ini. Saya tidak butuh karyawan yang hanya mengikuti perintah. Alina, lanjut Pak Budi. Saya butuh seorang pemimpin. Dan saya melihat potensi itu di dalam diri Anda. Tawaran ini saya berikan bukan karena masa lalu Anda, tapi karena saya percaya pada masa depan yang bisa Anda bangun di sini. Kata-kata itu terasa seperti musik di telinga Alina. Ini adalah pengakuan yang tulus. Pengakuan atas kemampuannya, visinya, dan potensinya. Bukan karena rasa bersalah, bukan karena belas kasihan. Ini adalah kemenangan yang ia raih murni dengan usahanya sendiri. Dengan senyum yang merekah dan mata yang sedikit berkaca-kaca karena bahagia, Alina menerima tawaran itu. Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang Bapak berikan. Seminggu kemudian, Alina melangkah masuk ke gedung Nusantara Jaya Group bukan lagi sebagai kandidat, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan. Ia disambut dengan hangat oleh tim barunya, orang-orang muda yang tampak cerdas dan penuh semangat. Atmosfer kerja terasa begitu positif dan suportif. Sore itu, ia berdiri di ruang kantor barunya. Ruangan itu tidak semewah yang ditawarkan Adrian, namun terasa jauh lebih nyaman. Dari jendela kantornya, ia bisa melihat hiruk-pikuk jalanan kota, simbol dari energi dan kehidupan. Ia tidak bisa melihat gedung Adhiaksa Corp dari sana, dan hal itu terasa sangat tepat. Masa lalu itu telah ia tinggalkan di belakang. Sebuah pintu emas dari sang rival telah terbuka untuknya, bukan karena kebetulan atau keberuntungan, melainkan karena ia berani menutup pintu lain yang, meskipun berkilau, ternyata kosong di dalamnya. Dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan, Alina siap memulai babak baru, di tempat di mana ia benar-benar dihargai. Waktu berjalan tanpa kompromi, mengubah lanskap kota dan juga nasib orang-orang di dalamnya.
3 tahun telah berlalu sejak hari di mana Alina menolak tawaran Adrian Wijoyo. 3 tahun yang penuh dengan kerja keras, tantangan, dan pertumbuhan yang luar biasa bagi Alina, serta 3 tahun yang penuh dengan perenungan, perubahan yang menyakitkan, dan konsekuensi bagi Adrian. Di Nusantara Jaya Group, Alina tidak membuang waktu. Dengan dukungan penuh dari Pak Budi, ia segera meluncurkan versi yang lebih matang dari proyek Nusantara Digital yang dulu ia gagas. Ia menamainya Archipelago Connect. Proyek ini bukan sekadar kampanye pemasaran, melainkan sebuah ekosistem digital terintegrasi yang bertujuan untuk menghubungkan produk-produk Nusantara Jaya dengan konsumen secara lebih personal dan bermakna. Ia dan timnya yang solid bekerja siang dan malam. Ruang rapat mereka dipenuhi papan tulis dengan coretan diagram alur. Meja mereka dipenuhi cangkir-cangkir kopi sisa rapat hingga larut malam. Namun, suasana yang tercipta bukanlah suasana tegang penuh tekanan seperti yang pernah ia rasakan, melainkan penuh energi dan semangat kolaborasi. Alina memimpin bukan dengan perintah, melainkan dengan inspirasi. Ia mendengarkan ide dari anggota tim paling junior sekalipun, mendorong mereka untuk bereksperimen dan tidak takut gagal. Peluncuran Archipelago Connect menjadi sebuah kesuksesan besar. Platform itu berhasil meningkatkan keterlibatan pelanggan hingga 300% dalam 6 bulan pertama dan mendongkrak penjualan online secara signifikan. Inovasi itu tidak hanya membawa keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memenangkan beberapa penghargaan industri bergengsi. Nama Alina mulai dikenal di kalangan para profesional pemasaran sebagai seorang visioner yang patut diperhitungkan. Kenaikan jabatannya pun berjalan mulus. Dari manajer, ia dipromosikan menjadi Direktur Senior Pemasaran Digital dalam waktu kurang dari 2 tahun, sebuah pencapaian yang fenomenal. Ia menjadi bukti nyata dari filosofi Pak Budi, berikan kepercayaan pada talenta, dan mereka akan memberikan hasil yang melampaui ekspektasi. Sementara itu, di Menara Adhiaksa Corp, transformasi berjalan jauh lebih lambat dan menyakitkan. Penolakan Alina menjadi titik balik bagi Adrian. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kerajaannya yang tampak kokoh ternyata memiliki pondasi yang rapuh, budaya ketakutan. Ia mulai membuka matanya dan melihat apa yang selama ini ia abaikan. Ia melihat bagaimana para manajer berlomba-lomba memberikan laporan yang hanya berisi kabar baik, menyembunyikan masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ia melihat bagaimana karyawan-karyawan muda yang brilian memilih untuk mengundurkan diri setelah 1 atau 2 tahun bekerja, karena tidak tahan dengan tekanan dan kurangnya apresiasi. Ia melihat sebuah perusahaan yang efisien di permukaan, namun mandul inovasi di dalamnya. Adrian mencoba berubah. Ia memulai dengan langkah-langkah kecil yang terasa canggung baginya. Ia mengadakan rapat balai kota, town hall meeting, pertama dalam sejarah perusahaan, di mana ia mencoba menjawab pertanyaan dari karyawan secara langsung. Awalnya, tidak ada yang berani bertanya. Mereka terlalu terbiasa untuk diam dan patuh. Adrian harus menelan harga dirinya, mengakui di depan ratusan karyawannya bahwa ia ingin membangun budaya yang lebih terbuka dan meminta masukan dari mereka. Perubahan itu disambut dengan skeptisisme. Banyak yang menganggapnya hanya sebagai pencitraan sesaat. Beberapa manajer senior yang telah nyaman dengan gaya kepemimpinan otoriter bahkan secara halus menentang perubahannya. Adrian sadar, mengubah budaya perusahaan yang telah ia bentuk selama bertahun-tahun dengan tangan besinya adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit daripada mengakuisisi perusahaan lain. Pukulan terbesar bagi Adrian dan Adhiaksa Corp datang sekitar 2,5 tahun setelah kepergian Alina. Sebuah platform e-commerce raksasa dari luar negeri akan masuk ke pasar Indonesia dan mereka mencari mitra strategis eksklusif. Kontrak ini bernilai triliunan rupiah dan akan menjadi penentu siapa yang akan mendominasi pasar digital di masa depan. Hanya ada 2 kandidat final yang bersaing ketat, Adhiaksa Corp dan Nusantara Jaya Group. Adrian mengerahkan semua sumber daya terbaiknya. Ia memimpin sendiri tim presentasi, memastikan setiap detail sempurna. Ia tahu ini adalah pertarungan harga diri. Di hari presentasi final, ia duduk di ruang rapat klien, merasa percaya diri dengan proposalnya yang solid dan berbasis data. Lalu, tim dari Nusantara Jaya Group masuk. Dan yang berjalan di depan memimpin presentasi mereka adalah Alina.
Jantung Adrian serasa berhenti berdetak. Alina tampak begitu profesional dan berwibawa dalam balutan blazer elegannya. Ia memaparkan strateginya dengan begitu fasih, penuh semangat, dan dengan visi yang jauh melampaui apa yang ditawarkan oleh tim Adrian. Strategi Alina tidak hanya berbicara tentang penjualan dan keuntungan, ia berbicara tentang membangun komunitas, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengguna, dan memberdayakan usaha kecil lokal melalui platform tersebut. Ia menyajikan sebuah cerita yang menarik, bukan hanya sekumpulan data yang kering. Adrian duduk di sana, mendengarkan setiap kata dari wanita yang pernah ia sebut bodoh. Ia merasa seperti sedang melihat masa depan yang seharusnya menjadi miliknya, masa depan yang telah ia buang dengan sia-sia. Ia tahu saat itu juga, ia sudah kalah. Benar saja, seminggu kemudian, pengumuman resmi dibuat. Nusantara Jaya Group memenangkan kontrak eksklusif itu. Bagi Adhiaksa Corp, ini bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga sebuah tamparan keras yang menyadarkan Dewan Direksi dan para investor bahwa mereka telah kehilangan momentum. Harga saham perusahaan mulai menurun. Di ruangannya, Adrian membaca laporan analisis kekalahan timnya. Di sana, tertulis dengan jelas bahwa strategi inovatif yang dipimpin oleh Alina adalah faktor penentu kemenangan Nusantara Jaya Group. Adrian tidak merasakan amarah. Anehnya, yang ia rasakan adalah campuran yang aneh antara penyesalan yang mendalam dan secercah rasa bangga yang ganjil. Ia telah kehilangan talenta terbaiknya, dan talenta itu kini bersinar begitu terang di tempat lain, membuktikan betapa besar kesalahannya. Kekalahan itu menjadi katalisator terakhir bagi transformasi Adrian. Ia tidak punya pilihan lain selain mempercepat perubahan. Ia mulai merombak jajaran manajemennya, menyingkirkan orang-orang lama yang resisten terhadap perubahan dan mempromosikan talenta-talenta muda yang lebih inovatif. Ia meluncurkan program kesejahteraan karyawan, memberikan jadwal kerja yang lebih fleksibel, dan membangun sistem umpan balik anonim agar ia bisa benar-benar mendengar suara karyawannya tanpa filter. Perlahan tapi pasti, Adhiaksa Corp mulai berubah. Perusahaan itu memang sudah terlanjur kehilangan posisi puncaknya di pasar, tertinggal beberapa langkah di belakang Nusantara Jaya Group. Namun, di dalam perusahaan, benih-benih budaya baru yang lebih sehat mulai tumbuh. Adrian Wijoyo, sang tiran, sedang dalam proses menyakitkan untuk menjadi seorang pemimpin sejati. Transformasi itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Harga yang terus mengingatkannya pada satu nama, Alina. 2 tahun setelah kemenangan besar dalam perebutan kontrak e-commerce, nama Alina semakin berkibar di dunia korporat. Ia dipromosikan menjadi wakil presiden eksekutif bidang inovasi dan strategi, menjadikannya salah satu perempuan termuda yang menduduki posisi C-level di industri tersebut. Ia tidak hanya sukses dalam pekerjaannya, tetapi juga menjadi mentor dan panutan bagi banyak profesional muda di Nusantara Jaya Group. Suatu pagi, sebuah kabar mengejutkan menyebar di seluruh perusahaan. Pak Budi Santoso, sang pendiri yang karismatik, mengumumkan rencananya untuk pensiun pada akhir tahun. Ia merasa sudah waktunya untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Seketika, spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi penggantinya menjadi topik pembicaraan terpanas. Ada beberapa kandidat kuat dari jajaran direksi senior, orang-orang yang telah mengabdi puluhan tahun di perusahaan. Nama Alina juga disebut-sebut, namun banyak yang menganggapnya sebagai kuda hitam karena usianya yang relatif muda dan masa kerjanya yang belum terlalu lama. Alina sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia fokus pada pekerjaannya, merasa sangat bersyukur atas semua kesempatan yang telah diberikan Pak Budi padanya. Baginya, bisa bekerja di bawah kepemimpinan yang bijaksana seperti Pak Budi sudah merupakan sebuah anugerah. Beberapa bulan kemudian, hari pengumuman itu tiba. Seluruh karyawan level manajer ke atas berkumpul di auditorium utama perusahaan. Pak Budi berdiri di atas panggung, memberikan pidato perpisahannya yang emosional. Ia berbicara tentang perjalanan membangun perusahaan dari nol, tentang nilai-nilai yang menjadi fondasi, dan tentang keyakinannya pada masa depan. Dan untuk memimpin Nusantara Jaya Group menuju masa depan itu, kata Pak Budi di puncak pidatonya, suaranya terdengar mantap.
Dewan Komisaris dan saya telah sepakat untuk menunjuk seseorang yang tidak hanya memiliki kecerdasan dan visi yang luar biasa, tetapi juga memiliki hati dan integritas yang tak tergoyahkan. Seseorang yang telah membuktikan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kemampuan untuk menginspirasi, bukan dari rasa takut. Suasana di auditorium menjadi hening. Semua orang menahan napas. Dengan bangga, saya persembahkan kepada Anda semua, CEO baru Nusantara Jaya Group, Alina. Untuk sesaat, Alina tidak bergerak. Ia pikir ia salah dengar. Namanya? Benarkah namanya yang disebut? Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat semua mata kini tertuju padanya. Lalu, tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya pelan, lalu semakin keras hingga bergemuruh memenuhi seluruh ruangan. Rekan-rekan di sekitarnya tersenyum, menepuk pundaknya, dan mendorongnya untuk maju. Ini nyata. Dengan langkah yang sedikit gemetar karena haru, Alina berjalan menuju panggung. Pak Budi memeluknya dengan hangat, seperti seorang ayah memeluk putrinya. Saya bangga padamu, bisiknya. Alina berdiri di podium, menatap ratusan wajah yang menatapnya penuh harap. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Ia tidak memberikan pidato korporat yang kaku. Ia berbicara dari hati. Ia berterima kasih pada Pak Budi atas kepercayaannya. Ia berterima kasih pada timnya atas kerja keras mereka. Dan ia berjanji untuk memimpin perusahaan dengan nilai-nilai yang sama yang telah membuatnya jatuh cinta pada tempat itu. Kolaborasi, inovasi, dan yang terpenting, rasa hormat terhadap setiap individu. Beberapa hari kemudian, Alina melangkah masuk ruang kantor CEO untuk pertama kalinya sebagai pemilik ruangan itu. Ruangan yang sama tempat ia pernah duduk dengan gugup saat wawancara 5 tahun yang lalu. Ia berjalan perlahan, menyentuh permukaan meja kayu yang kokoh, memandang deretan buku di rak. Rasanya masih seperti mimpi. Ia berjalan menuju jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai ke langit-langit. Pemandangan kota terhampar di hadapannya, megah dan berkilauan di bawah matahari sore. Dari ketinggian ini, dari sudut pandang ini, ia bisa melihat semuanya. Dan di kejauhan, di antara gedung-gedung pencakar langit lainnya, ia bisa melihat sebuah menara yang sangat ia kenal. Menara Adhyaksa Corp. Ia menatap gedung itu lama, namun tidak ada lagi rasa sakit atau amarah di dalam hatinya. Yang ada hanyalah perasaan damai dan sebuah kesadaran penuh. Pria di dalam gedung itu, Adrian Wijoyo, dengan segala keangkuhannya, ternyata adalah katalisator terpenting dalam hidupnya. Bentakannya yang kejam telah memaksanya keluar dari zona nyaman. Penghinaannya yang menyakitkan telah menyalakan api di dalam dirinya untuk membuktikan nilainya. Tanpa hari yang kelam itu, mungkin ia tidak akan pernah menemukan kekuatan sejati yang ia miliki. Ia tidak akan pernah berdiri di sini hari ini. Sementara itu, di dalam menara Adhyaksa Corp, Adrian Wijoyo sedang duduk di kantornya. Ia baru saja selesai membaca sebuah berita di portal bisnis online. Di layar komputernya, terpampang foto Alina yang sedang tersenyum percaya diri di samping Pak Budi. Judulnya tertulis dengan huruf tebal, "Sebuah era baru. Alina resmi menjadi CEO termuda Nusantara Jaya Group." Adrian bersandar di kursinya. Matanya tidak lepas dari foto itu. Tidak ada rasa iri. Tidak ada rasa dengki. Yang ada hanyalah sebuah senyum tipis yang tulus, meskipun sedikit getir, terukir di bibirnya. Ia telah mengikuti perjalanan karir Alina dari jauh selama ini, menyaksikan setiap pencapaiannya dengan campuran antara penyesalan dan kekaguman. Dan kini, Alina telah mencapai puncak tertinggi. "Kamu memang pantas mendapatkannya," gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya pelan nyaris tak terdengar. Ia telah kalah dalam persaingan bisnis. Perusahaannya kini menjadi nomor 2. Tapi dalam prosesnya, ia merasa telah memenangkan sesuatu yang lain. Ia telah belajar tentang kerendahan hati, tentang empati, tentang kepemimpinan yang sesungguhnya. Ia telah menjadi manusia yang lebih baik. Dan pelajaran itu, ia sadari, jauh lebih berharga daripada posisi nomor 1. Di puncak gedung yang berbeda, Alina membalikan badan dari jendela, siap untuk memulai hari pertamanya sebagai pemimpin. Ia tidak lagi melihat ke masa lalu.
Pandangannya lurus tertuju ke depan, ke cakrawala baru yang terbentang luas, ke masa depan yang akan ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Gadis yang pernah dihina dan dibuang itu kini telah menemukan singgasananya, bukan karena diberikan, tetapi karena ia membangunnya sendiri, kepingan demi kepingan, dengan fondasi integritas dan kerja keras. Ini bukanlah akhir dari ceritanya. Ini adalah sebuah permulaan.